Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah. Satu ucapan yang sedang nyebar nih begitu cepatnya di dunia maya, layaknya sarang laba-laba. Ucapan yang harus diluruskan. Ucapan yang akan meracuni generasi kaum muslimin, muda-mudi kaum muslimin. Dengan satu kata ini, dengan istilah child free ya, atau mungkin kid free atau baby free. Nasallallahu afiyah. Yaitu kebiasaan maunya pengen nikah tapi nggak punya anak. Ini keanehan nih. Orang nikah, cita-cita nikah rata-rata pengen punya anak. Bahkan ada jomblo lama nggak dapat jodoh, subhanallah. Jangan kan anak jodoh belum dapat. Ini yang sudah dapat, subur, nggak pengen punya anak. Sebagian orang, subhanallah, nikah suami istri ternyata nggak subur. Berharap terus berdoa sama Allah pengen punya anak. Yang sebagian lagi nggak pengen punya anak dengan cara berzina. Nasallallahu al-afiyah. Kalau kita lihat dari beberapa sudut pandang, ya, coba ingat-ingat hadis Nabi SAW. Ini termasuk apa? Sebenarnya mengkufuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan sehatnya dia pada tubuh dia yang diciptakan kesuburan, keindahan pada tubuh dia, malah nggak pingin punya anak, padahal seorang muslim. Ingat hadis Nabi yang pertama dalam sabdanya, tazawwaju al-wadud wal-walud fa inni mukathirun bikumul umam, sebagaimana dari Ma'qil bin Yasar dari Abu Daud disahkan Syekh Albani, kata Nabi SAW, nikahlah kalian dengan siapa? Wanita yang al-wadud, wanita yang sayang sama suami, sayang sama anak. Al-walud, wanita yang potensi punya banyak anak. Turunan jelas silsilahnya ini dia dari ibunya, terus keluarganya keluarga banyak anak, Masya Allah. Karena apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku bangga dengan kalian yang banyak, umat yang banyak. Nah, Masya Allah. Juga ingat hadis Nabi SAW dari Ka'ab bin Ujrah disahkan Syalbani dalam Sahihul Jami'. Kata Nabi, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah wa fil jannah. Maukah kalian ku kasih tahu kalian dengan wanita-wanita kalian, yaitu istri kalian di surga, yaitu istri kalian yang jadi penghuni surga. Siapa aja? Satu, disebutkan Nabi, al-wadud, sama istri yang sayang suami, istri yang model-model sayang anak. Al-walud, istri yang banyak turunan. Dan yang ketiga, al-a'ud, istri yang bisa mendatangkan manfaat kepada suami. Dengan apa? Kalau dipanggil, diajak melayani suaminya, langsung datang. Istri yang Masya Allah bisa menambah ketaatan pada suami, Masya Allah. Dengan layanan dia, pandangan mata suami semakin tunduk, dia semakin taat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, allati idza zulimat qalat hadza yadi fawqa yadik la ashuru ghamdan hatta tarda. Dan yang keempat adalah ciri-cirinya, dia ini wanita kalau dizalimi sama suami, dia berkata kepada suaminya, ini tanganku ada pada tanganmu, aku nggak bisa tidur, aku nggak bisa memejamkan mataku sampai engkau ridha dengan diriku. Berikutnya, ingat hadis Nabi SAW, kalau kita wafat, kita meninggal, amalan-amalan kita sebagai manusia ini terputus, kecuali ada beberapa amalan yang sampai kepada kita walaupun kita sudah di alam kubur, tapi amalan yang kita tinggalkan di dunia ternyata masih mengalir sampai kepada kita. Di antaranya 3 amalan ini, sebagaimana hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, idza mata ibnu Adam inqata amaluh illa 3. Jika anak Adam mati, meninggal, terputuslah semua amalannya kecuali 3 amalan. Ini diantaranya. Yang pertama, sadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Anda Masya Allah bangun masjid, Anda bangun ma'had, pondok pesantren dan semacamnya. Yang kedua, yaitu ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat bagi dia. Masya Allah, Anda mendakwakan ilmu yang Anda dapat sehingga bisa merubah manusia.
Manusia berubah, bisa merubah begitu perubahan yang sangat banyak kepada kebaikan. Kebaikan mereka, pahala mereka juga sampai kepada kita, walaupun kita di alam kubur. Dan yang ketiga adalah waladun saleh yad'ulah, anak saleh yang mendoakan dia. Masya Allah, semakin banyak anak, semakin banyak doa. Anaknya anak saleh, didoakan oleh anak-anaknya, Masya Allah. Ini riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Muslim, ya. Dan perlu diketahui bahwasanya anak itu adalah Allah jadikan fitnah, anak, harta, sebagaimana Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah bagi kalian. Dan fitnah yang Allah berikan kepada kita melalui anak sebagai media perantara untuk menghapus dosa kita. Masya Allah. Nah, ini termasuk juga media penghapus perantara dosa-dosa kita, dihapus dengan fitnah berupa anak ini. Belum lagi ada anak, nanti ada masalah, ya, ada sisi baik, sisi positifnya. Dan itulah bunga hidup. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu Dia, Allah, menciptakan kalian dari diri kalian berpasang-pasangan, laki wanita, suami istri. Nah, agar apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian hidup bersama dalam keadaan tenang. Allah nggak bilang litaskunu ma'aha, tapi Allah bilang litaskunu ilaiha. Kalau litaskunu ma'aha, tinggal hidup satu atap, satu rumah, tapi tanpa disertai rasa cinta, ya, tengkar terus hidupnya. Tapi kalau litaskunu ilaiha, agar hati kalian tenang. Termasuk hati seseorang akan tenang ketika pernikahan itu membuahkan hasil anak. Itu didapati ketenangan di antaranya. Karena tujuan dari pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan kita, nasl, calon pewaris kita. Coba nggak ada anak, nggak ada pewarisnya. Nah, itu tabiatnya manusia demikian. Nikah untuk diantaranya dapatkan yang bisa digendong, dapat keturunan, gitu. Dan kalau dia nggak pengen punya anak, akan ada masalah. Masalah apa? Masalah pada psikisnya dan masalah pada fisiknya. Pada psikisnya akan muncul saatnya dia bosan, yang dilihat suami istri terus, pasangan hidup terus, nggak ada anak, nggak ada yang menghibur. Nah, kemudian juga orang yang nggak pengen punya anak, dia nggak siap jadi orang tua. Orang yang nggak pengen punya anak, dia yaitu orang yang nggak punya sayang, bisa jadi. Seperti apa? Nabi bersabda bahwasanya laisa minna man lam yarham saghirana, bukanlah termasuk golongan kami orang yang nggak sayang dengan anak kecil, termasuk anak kecil, anak kita sendiri atau anak orang lain. Wah, kalau di rumah setiap hari nggak ada anak kecil, ya, dia nggak melatih diri dia untuk rahmah, nggak sayang. Al-walad, ya, ini rahmah, ya, ini anak ini rahmah, melatih kita dengan kasih sayang. Dan rahmakumullah, kalau sudah tua akan ada dampak fisik yang kita rasakan. Kita pasangan sudah tua, suami istri, tapi apa? Tapi nggak punya anak. Ketika sudah tua renta, siapa yang mau menjadikan perantara birrul walidain? Ya, nggak akan ada orang yang birrul walidain sama kita. Kita nggak punya anak. Kalau kita cita-cita nggak nikah, nggak pengen punya anak, child free misalkan, nikah bebas tanpa anak, subhanallah. Juga fisik, dampak fisik diantaranya apa? Dampak fisik diantaranya masalah kesehatan. Allah jadikan kita laki wanita dengan organ reproduksi, dengan alat vital, dengan hormon-hormonnya dan lain sebagainya. Allah sudah ciptakan dalam keadaan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan benar-benar kami telah ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik ciptaan, yaitu ahsanus surah wa ahsanul qamah, sebaik-baik anatomi dan sebaik-baik fisiologi. Ya, anatomi dan fisiologi sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak pengen punya anak, ada cara-cara nggak pengen punya anak. Di antaranya adalah seperti uzlah, misalkan membuang
mani di luar, ya, di luar alat vital, misalkan akramakumullah, atau bisa menggunakan seperti kondom, takmin seperti kondom. Tapi sampai kapan? Nah, sebagian mereka menggunakan terapi seperti memotong, yaitu tuba falopi, saluran pada wanita dari ovarium sampai ke rahim. Juga subhanallah, ada kaum laki-laki di antara memotong saluran spermanya, ya, untuk lewatnya sperma. Juga di antaranya ada dengan cara suntik, ada dengan cara laulab spiral, ada dengan cara pil dan lain sebagainya. Sebenarnya ini adalah keluar dari asal fitrahnya manusia. Namanya sesuatu dipakai keluar dari fitrah, akan ada efek samping, akan ada bahaya. Alhasil, Allah ciptakan kita dalam keadaan sehat alafiat, Allah ciptakan kita dalam keadaan sempurna sebagai insan manusia yang akan punya turunan. Maka jangan potong fitrah dari Allah seperti ini dengan cara child free, kid free, baby free. Car free dia oke, tapi child free no. Semoga bermanfaat, ya, untuk Islam muslimin. Jadilah umat yang dibanggakan oleh Nabi SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.